Ditampilkan pada suatu hari yang dingin, di tengah badai salju, seorang wanita yang terjebak di sebuah pondok merasa lega ketika menemukan seseorang mengira bahwa itu adalah pertolongan Tuhan. Segera si wanita pun bergegas keluar untuk menjelaskan seluk-beluk kejadian dan berharap seseorang tersebut mau mendekat, namun dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, semoga teman-teman sekeluarga senantiasa sehat semua serta selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul The Empty Man, sebuah film yang rilis pada tahun 2020, disutradarai oleh David Prior serta dibintangi oleh para aktor yang kemampuan aktingnya tidak perlu diragukan. Baik daripada kelamaan, segera kopinya disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Film dimulai dengan menampilkan tahun 1995 di mana 4 sekawan mendaki pegunungan Bhutan yang dingin dan membeku. Sebuah truk yang membawa biksu-biksu Buddha melewati mereka, menandakan pasti ada sebuah biara di dekat sana. Mereka melanjutkan perjalanan dan menemukan jembatan dari kawat anyam, lalu menyeberanginya dengan rasa gugup sekaligus bersemangat. Setelah sampai di seberang, mereka menikmati pemandangan menakjubkan yang terbentang di depan mata, dan ya, begitulah hari pertama dimulai. Karena cuacanya terasa mengancam, Greg mengatakan kepada semua orang bahwa mereka seharusnya turun. Namun Paul menyelah, menyuruhnya diam karena mendengar sesuatu. Anehnya, hanya Paul yang tampaknya bisa mendengar suara tersebut. Suara yang tidak biasa itu menarik Paul ke arahnya sampai akhirnya setelah kepanikan mereda, Greg memutuskan menuruni celah itu dengan tali sambil memanggil Paul. Paul tidak merespons, tetapi Greg akhirnya menemukan temannya duduk diam tak bergerak. Karena tetap tak merespons, Greg mendekat dan justru melihat kerangka yang utuh, seolah menempel pada dinding. Greg memperhatikan lebih dekat dan menyadari tulang-tulang itu tidak tampak seperti tulang manusia. Setelah beberapa detik, Greg mengarahkan senter kembali ke Paul yang masih menatap dalam diam. Paul bergumam bahwa jika menyentuh maka Greg akan mati. Sempat ragu, tapi akhirnya Greg menepuk bahu Paul. Paul menutup mata, terlihat semua harapan dalam dirinya sudah hilang. Ia mulai menangis terseduh-seduh dan terengah-engah, sementara air matanya terus jatuh. Greg mencoba menenangkan, awalnya lembut, tapi karena Paul menolak menurut, Greg menjadi lebih memaksa dan menarik Paul keluar dari gua. Get up, come on, I'm gonna get you out of here. Dari sini terasa bahwa kedua pria ini memiliki ikatan yang kuat. Apapun yang ditakuti Paul, ia tidak ingin Greg ikut terlibat. Paul memperingatkannya dengan tegas, dan ketika Greg tidak mendengarkan, ekspresi Paul berubah seperti pertanda buruk. Bagi Greg, menyelamatkan Paul adalah prioritas. Greg terlihat lebih tenang dan bertindak lebih rasional dalam situasi itu, bahkan mungkin menganggap kata-kata Paul tadi tidak berarti apa-apa. Cuaca makin memburuk, tetapi salah satu anggota bernama Ruthie berhasil menemukan sebuah rumah tua di dekat sana. Mereka menempatkan Paul di dalam sambil memeriksanya apakah ada gigitan serangga atau cedera fisik. Ruthie menyadari Paul sedang menggenggam sesuatu di tangannya, lalu ia membuangnya begitu saja. Greg mengatakan kepada Ruthie bahwa Paul mungkin sedang shock. Greg mencoba mendorong dan menggerakkan bagian-bagian tubuh Paul untuk mendapatkan respons. Di sini, Greg melihat bekas luka di pergelangan tangan Paul. Ia bertanya kepada Ruthie bagaimana kondisi Paul belakangan ini, dan Ruthie bersikeras bahwa Paul baik-baik saja, lalu mulai merengek menahan tangis. Lalu di ruangan lain, Fiona dan Greg mencoba memikirkan apa yang bisa menyebabkan shock pada Paul. Karena tidak ada luka di kepala, mereka merasa perlu pemindaian untuk memastikannya. Greg juga tidak menutup kemungkinan bahwa temannya sakit secara mental. Ini menunjukkan Greg berpikir Paul mungkin belakangan ini tidak secara stabil. Dari cara Ruthie bereaksi sebelumnya, terlihat ia tidak ingin mereka membesar-besarkan hal itu. Tetapi bekas luka itu tampak masih baru dan pasti ada sesuatu yang terjadi pada Paul baru-baru ini. Untuk Ruthie, wajar ia takut dan khawatir. Tetapi ia ingin segera meninggalkan kabin agar Paul langsung ditangani.
Sayangnya, mereka jauh dari peradaban dan badai salju membuat semuanya semakin sulit. Greg menyarankan mereka mengawasi Paul semalaman dan ia akan turun mencari bantuan pada pagi hari. Saat menjaga kekasihnya, Ruthie mengambil kembali benda yang tadi dipegang Paul. Benda itu semacam seruling. Jadi, ia iseng meniupnya dan menghasilkan nada yang dalam tapi hampa. Dan tepat saat itu, ia seperti mendengar suara langkah kaki. Mengira itu teman-temannya, Ruthie membuka pintu kamar mereka, tetapi ia mendapati Fiona dan Greg tertidur lelap. Hari kedua, badai salju juga belum mereda. Ketika Greg dan Fiona pergi mencari bantuan, Ruthie melihat bayangan di luar pondok. Ia segera memanggil orang asing itu untuk meminta pertolongan. Tapi ada sesuatu yang terasa aneh. Sosok berjubah itu mendekat ke arah Ruthie semakin cepat dan semakin cepat sehingga gedoran tidak berhenti dan Ruthie membekali diri dengan pisau sambil berteriak menyuruhnya pergi. Tetapi dari sisi lain terdengar suara yang familiar. Greg terus mengetuk dan mintanya membuka pintu. Mereka mengatakan tidak melihat siapapun di luar, tetapi Ruthie histeris dan berkata mereka harus pergi. Siang berganti malam dan keadaan menjadi semakin mencekam. Ditampilkan Ruthie tertidur dan Paul membisikkan sesuatu yang tidak jelas ke telinganya. Terbangun di pagi hari, Ruthie menyadari bahwa Paul hilang. Selain itu, jaket Paul juga sudah tidak ada dan mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk mengikuti jejak di luar. Pada hari ketiga, mereka menemukan Paul duduk di tengah kehampaan sambil meniup seruling yang ia dapat dari dalam gua. Greg bertanya apa yang ia lakukan, tetapi Paul tetap diam menatap lurus seolah mengabaikan. Kehilangan kesabaran, Greg pun mencaci maki dan mengatakan tentang bagaimana semua menjadi kacau karena Paul sampai akhirnya adegan berpindah maju lebih cepat ke tahun 2018, di mana seorang pria bernama James LaSombra sedang olahraga di lingkungan tempat tinggalnya di Missouri. Terdengar suara bergumam yang berulang kali bertanya, "Kamu di mana?" Dan James pun mempercepat larinya. Lalu ditampilkan James menutup tokonya dan kini ia sedang menikmati kesendirian di sebuah rumah makan. Saat membayar, James menggunakan kupon ulang tahun terakhirnya, berharap itu masih berlaku, dan kemudian para staf restoran menyanyikan ulang tahun untuknya. Happy birthday to you. Hooray! Saat pulang, James menemukan seseorang di halaman belakang rumah, seorang gadis muda bernama Amanda. Cara Amanda bicara dan menanyakan kabar menunjukkan bahwa mereka berdua cukup dekat. Amanda mulai membicarakan kejadian masa lalu, yaitu kematian sang ayah, serta bagaimana ia berusaha menghadapinya. Lalu gadis itu pun mulai berfilosofi tentang kekuatan berpikir positif dan negatif dan asal-usul pikiran manusia. Setelah itu, ia masuk lebih dalam ke penjelasan yang terdengar fantastis dan bernuansa nihilisme tentang bagaimana tidak ada yang nyata di dunia ini. James mengatakan bahwa ia tidak paham, tapi Amanda berkata James sebenarnya paham dan obrolan mereka pun terpotong oleh telepon dari ibu Amanda. Malam berlalu dan James terbangun dari mimpi buruk. Mimpi itu berisi gambaran kenangan indah bersama istri dan anaknya, lalu tiba-tiba berubah jadi kilatan cahaya disertai jeritan melengking seorang perempuan. James bangun dan pergi ke kamar mandi untuk minum obatnya. Kita melihat disitulah ia juga menyimpan cincin nikahnya. Adegan berpindah menampilkan ibu Amanda, Nora, memanggil putrinya, tetapi Amanda tidak menjawab, sehingga Nora meminta bantuan James. Saat James datang dan memeriksa kamar, diketahui bahwa Amanda telah pergi. Lalu di kamar itu, James melihat sebuah pesan yang ditulis dengan darah pada cermin kamar mandi. Tak lama kemudian, polisi datang dan mulai menyelidiki. Salah satu polisi mengenali bahwa James dulu pernah berada di kesatuan polisi. Ketika salah satu petugas memeriksa barang-barang Amanda, terlihat bahwa gadis itu menyukai hal-hal yang gelap dan edgy. Polisi mengatakan kepada Nora bahwa Amanda sudah 18 tahun, yang mana sudah dewasa secara hukum dan mungkin pergi sendiri, tetapi Nora menolak untuk percaya. Polisi berjanji akan melakukan penyelidikan dan memutuskan pergi. Lalu James memeriksa meja Amanda dan menemukan selebaran tentang Pontifex Institute. Di bagian belakangnya tertulis kata tulpa. James diam-diam menyimpannya, lalu untuk menenangkan Nora, ia memutuskan mengambil tindakan sendiri. Why did they ask about?
Adegan kemudian berpindah menampilkan James menunggu di luar sekolah Amanda dan memanggil seorang siswa bernama Davara. Ia mengajak Davara berbicara di dalam mobil dan diam-diam merekam percakapan. Saat membicarakan Amanda, Davara menoleh keluar jendela mobil dan melihat sesuatu yang menakutkan tanpa disadari orang lain. Lalu, sesuatu itu pun tiba-tiba lenyap. James menyinggung empty man, tapi Davara mengatakan itu hanya dongeng untuk anak kecil, meskipun setelah itu tetap menceritakan. Ya, legenda empty man dimulai ketika mereka pergi ke sebuah jembatan gelap. Di sana, jika menemukan botol kosong lalu meniupnya, maka sesuatu bisa terjadi. Kemudian Davara mengungkap bahwa mereka mencoba trik ini di Rocks Bridge 2 hari yang lalu. Amanda lah yang memulainya. Saat berjalan di atas jembatan, Amanda mendorong teman-teman untuk ikut mencoba dan mereka pun masing-masing meniup botol itu. Sepanjang waktu itu, Davara ragu, tapi pada akhirnya ikut melakukan juga. Fuck all you guys. Davara lalu menyebut bahwa terakhir kali ia melihat Amanda adalah di mall. Saat itu, Amanda terlihat sedang berbicara dengan Brandon, tapi Davara tidak menghampiri mereka. Ini mirip dengan yang terjadi pada tahun 1995. Jembatan dan suara yang dipanggil itu memunculkan empty man, dan ia datang kepada orang-orang yang memanggilnya. Pada hari kedua, Paul bangun dan berbisik ke telinga Ruthie dengan cara yang sama seperti Amanda berbisik hal yang tak jelas kepada Brandon. Hari ketiga pun tiba dan waktu mereka semakin menipis. Setelah momen itu, James mendatangi rumah Brandon, tetapi ternyata juga hilang. James kemudian mengunjungi rumah teman Amanda yang lain, yaitu Lisa. Tidak ada siapa-siapa di sana, tapi mantan polisi itu menemukan selebaran Pontifex Institute di atas meja dan juga bangkai seekor anjing di halaman belakang. Kemungkinan mereka menggunakan darah hewan malang itu untuk menulis pesan di cermin kamar mandi Amanda. James pun melanjutkan mencari teman-teman Amanda yang lain, tapi semuanya juga menghilang. Setelah tidak menemukan petunjuk apapun tentang teman-teman Amanda yang lain, James bertanya kepada Nora apakah Amanda pernah tertarik pada hal-hal aneh dan juga menyebut tentang Pontifex Institute. Nora tampak bingung karena sama sekali tidak mengetahui tentang hal itu. James lalu menuju ke jembatan yang dimaksud Davara. Di sana ia menemukan sebuah botol, mengambilnya, lalu meniupnya, lalu membuang botol itu. Ia melihat ke sekeliling dan menemukan sebuah lubang gorong-gorong yang terbuka, sangat mengejutkan. Saat polisi mengevakuasi jasad-jasad itu, James mengeluarkan selebaran Pontifex Institute. Setetes darah jatuh ke atasnya, berasal dari hidung James yang berdarah. Adegan kemudian berpindah ke sebuah ruang spa di mana Davara sedang bersantai. Saat uap memenuhi ruangan, tiba-tiba saja kematian Davara menimbulkan banyak pertanyaan. Hal itu menunjukkan kepada James bahwa empty man memang ada, tetapi pada saat yang sama justru membuat kasus semakin rumit. Ya, mereka tidak bisa begitu saja menunjuk urban legend sebagai penyebab. Keadaan ini juga membuat korban terlihat buruk karena satu-satunya penjelasan yang bisa dipakai adalah bahwa Davara mengakhiri segalanya, seperti remaja-remaja yang ditemukan di jembatan. Semuanya berubah menjadi soal kewarasan mereka, seolah tidak ada penjelasan yang lebih masuk akal. Setibanya di rumah, James mendengarkan rekaman rahasianya bersama Davara, lalu ia mulai meneliti Pontifex Institute. Hasil pencarian yang muncul berisi banyak konten yang meragukan. Setelah itu, James mencari arti kata tulpa yang tampaknya berarti fisik yang terbentuk dari pikiran, konsentrasi, dan waktu. Saat ia membersihkan darah dari hidungnya, Nora datang membawakan makanan. Nora berusaha bersikap biasa, tetapi pada akhirnya mulai menangis. Ia meminta maaf karena telah menyeret James ke dalam masalahnya. I'm sorry. James memeluk Nora dan dari sini hubungan mereka terlihat lebih jelas. Bagaimana keduanya seolah saling merindukan, seolah sebelumnya mereka pernah menjalin hubungan dalam diam, tapi sama-sama tahu batas yang tak boleh dilanggar. Pada akhirnya Nora pergi dan James lagi-lagi mengalami mimpi yang sama, mimpi buruk tentang rangkaian kejadian yang mengarah pada kecelakaan istri dan putranya, serta sebuah kursi kosong tua. On the first night.
Hi, sleepyhead. James juga selalu terbangun di waktu yang sama, pukul 3.03 AM. Ia mendengar suara dan mengambil stick baseballnya, berjaga-jaga jika ada penyusup. Hello? Keesokan harinya, James mendatangi tempat pertemuan Pontifex Institute. Ada kelompok yang tampaknya mengabdikan diri untuk membantu orang menemukan jati diri terdalam. Seorang wanita memberinya lembaran kuesioner dan James merasa pertanyaan-pertanyaannya agak konjol. James pun mengabaikan lalu menyelinap ke ruang kuliah, tempat orang-orang membicarakan bahwa kehilangan pada dasarnya tidak ada dan manusia hanya membutuhkan dirinya sendiri. Kita bisa menilai bahwa Pontifex mengajarkan pandangan nihilisme yang adalah keyakinan filsafat bahwa tidak ada sesuatu yang benar-benar bisa diketahui dan dikomunikasikan, sehingga pada akhirnya segala hal dianggap tidak berguna. Jika diingat kembali, Amanda juga menyampaikan hal yang sama kepada James. Tetapi James adalah seorang yang skeptis, jadi kuliah itu tidak terlalu meyakinkannya. Seperti halnya kuesioner tadi, James menganggap semua ini omong kosong sampai pembicaraan mulai menyebut empty man dan bagaimana sosok itu akan menyatukan manusia untuk menemukan kebenaran hidup. Setelah kuliah selesai, James mendekati pembicara untuk menanyakan empty man. Terungkap bahwa para pengikut empty man percaya ada suatu tempat asal semua pikiran manusia, yaitu noosphere yang juga menampung alam sadar kolektif. Pembicara itu menekankan hubungan antara gangguan dan fokus, teknologi dan ingatan, serta pengulangan dan pemahaman. Pada dasarnya, empty man dianggap memiliki makna yang lebih besar karena mengikis apapun yang dianggap berharga oleh seseorang melalui hal-hal sepele. Sangat mengejutkan, pria itu mengatakan senang bertemu James lagi, padahal ini adalah pertemuan pertama mereka. James lalu bertanya kepada seorang pemuda tentang Amanda, tapi pemuda itu mengaku tidak pernah melihatnya. James segera tahu bahwa pemuda itu berbohong. Ia kemudian menyelinap ke belakang dan masuk sebuah ruangan penuh ranjang. Tempat itu tampak seperti area tempat tinggal dan di sana ia melihat beberapa pria dalam keadaan seperti trance sambil mendengarkan audio mantra yang diputar berulang-ulang, bahkan tidak menyadari kehadiran James. Suara-suara itu lalu menuntunnya ke ruang yang lebih luas, tempat orang-orang melafalkan kalimat yang sama terus-menerus sambil berseru. Mereka meniup botol-botol kosong. Ketika James mengamati mereka, orang-orang Pontifex mengetahui kehadirannya lalu mengawalnya keluar gedung. Jelas sekali bahwa kelompok Pontifex punya ciri-ciri kultus, dan dalam kasus ini yang mereka puja adalah empty man. Meskipun nihilisme bukan gagasan yang benar-benar baru, mereka membawanya ke tingkat ekstrim. Itulah yang membuatnya berbeda dari agama lama. Di luar, pemuda yang tadi ditanyai James soal Amanda akhirnya mengungkapkan bahwa Amanda adalah salah satu anggota paling berharga dalam kelompok itu. Ia menambahkan bahwa orang-orang di sana sudah berada di tingkat yang sama sekali berbeda dan mereka berbahaya. Setelah percakapan itu, James pergi ke Camp Elsewhere. Di sana James menemukan berkas untuk semua teman Amanda. Yang mengejutkan adalah James juga menemukan map merah dengan namanya sendiri. James membukanya, tetapi di dalamnya tidak ada apa-apa. Di kabin lain, ia melihat boneka tua yang kotor dan beberapa kaset video. Kaset-kaset itu merekam sesi mantra Pontifex lain dan terlihat bahwa cara mereka bekerja tidak berubah sama sekali. Semakin jauh video diputar, ia melihat seorang pria yang tinggal kulit dan tulang sedang mencoba melukis sesuatu di dinding. James menyadari bahwa itu adalah ruangan yang sama dengan tempat ia sedang berada dan lukisannya masih ada di sana. Ketika James keluar, hari sudah gelap, lalu ia melihat sekelompok orang berhoodie menari mengelilingi api unggun besar dan tiba-tiba saja
Setelah berhasil lolos, James segera ke kantor polisi untuk melaporkan apa yang ia lihat dan menyerahkan berkas-berkas yang ia ambil. Kepala polisi mempertanyakan tindakannya karena James sudah melanggar prosedur penyelidikan, apalagi ia kini bukan seorang polisi. Setelah itu James menemui Nora dan memberitahukan apa yang ditemukan tentang Pontifex serta kemungkinan bahwa Amanda telah bergabung dengan sebuah kultus. Ia mengatakan tempat itu berbahaya dan mereka harus pergi. Nora takut putrinya telah meninggal, tapi James berusaha meyakinkan bahwa Amanda masih hidup. James kemudian bertanya apakah Amanda mengetahui tentang hubungan mereka berdua, maksudnya James dan Nora. Dan Nora mengatakan bahwa semuanya tersimpan dengan aman. Semakin jelas bahwa mereka memang memiliki hubungan gelap. Mungkin itu juga menjadi alasan mengapa mereka sudah tidak saling menghubungi. Maksud saya, selama ini mungkin Nora terus berusaha menghubungi James, tapi James masih dikuasai rasa bersalah atas kecelakaan yang menewaskan istri dan anaknya. Pada pukul 3.03 AM, James lagi-lagi terbangun dari mimpi buruk yang sama. Kali ini, kilasan-kilasan menunjukkan lebih banyak kenangan ketika keluarganya tewas. Terlihat bahwa pada malam kejadian itu, James sedang bersama Nora. Dan mungkin itu sebabnya pertanyaan "kamu di mana?" terus bergema dalam nuraninya. Ya, ia tidak berada di sana saat keluarganya membutuhkan. Tiba-tiba terdengar sesuatu yang berderit ketika James menatap pintu. Sebuah bayangan muncul dan langsung mengejar. Namun bayangan itu segera lenyap, hanya menyisakan boneka beruang tua dan lusuh dari Camp Elsewhere. Keesokan harinya, James mengikuti para pengikut Pontifex sampai ke sebuah rumah sakit. Di ruang ICU, ia menemukan seorang pria tua terbaring lemah dan para pengikut menyembahnya. Tak lama kemudian, James menculik pemuda yang sama dari Pontifex itu dan menanyainya tentang pria tua yang ada di rumah sakit. Semua jawaban yang ia dapat tetap sama, yaitu dia memancarkan "kami menerima". Pemuda itu berbicara sangat filosofis tentang kumpulan pikiran nosfer dan bahwa satu orang yang istimewa bisa menjadi jembatan bagi yang lainnya. Muak dengan semua itu, James meninju si pemuda lalu menghajarnya. Pada malam harinya, James kembali ke gedung Pontifex. Di ruang penyimpanan, ia memeriksa berkas di bawah folder Manifestation 14. Ia membolak-balik gambar lelaki tua yang terbaring di ranjang, lalu di bawahnya menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Sebuah map merah berisi informasi tentang dirinya. Di dalam ada data tentang kelahiran James, keluarganya, kecelakaan tragis, bahkan kupon ulang tahun yang ia gunakan. James tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, terlebih setelah melihat foto dirinya duduk di sebuah kursi kosong yang sama seperti yang muncul dalam mimpi buruknya. James pun bergegas ke rumah sakit. Dalam perjalanan, pikiran James kacau, seolah semua peristiwa masa lalu dan kejadian belakangan ini bercampur jadi satu. James mendengar kata-kata yang berulang, melakukan kebiasaan berulang, dan semuanya terasa berantakan. Saat masuk ke ICU, James menemukan Amanda yang duduk di ranjang sambil merapikan janggut pria tua yang terbaring itu. James menanyakan siapa pria itu, tetapi Amanda tidak menyebutkan namanya, hanya mengatakan bahwa ia adalah pembawa. James lalu mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Nora dan memberitahukan bahwa ia telah menemukan putrinya. Namun anehnya, wanita yang diyakini adalah Nora malah tidak paham dengan apa yang dikatakan James dan segera mengakhiri panggilan. I'm James. Bingung, James bertanya dengan kasar kepada Amanda tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di sini terungkap bahwa pria tua yang terbaring di ranjang itu adalah Paul, dan sejak pertemuannya dengan kerangka di Butan 23 tahun yang lalu, dialah Empty Man. Namun tubuhnya yang sudah tua terlalu lemah untuk menahan dan memancarkan sinyal-sinyal itu. Karena itulah Pontifex Institute memutuskan untuk menciptakan Empty Man yang baru, yaitu James. James pun meluap dalam amarah dan memaki Amanda. James menggeliat kesakitan, sementara Amanda terus menjelaskan bahwa seluruh hidup James sebenarnya adalah sesuatu yang sudah diatur. Pontifex telah menulis seluruh biografi hidup untuk James jalani, mulai dari kelahiran, pendidikan, sampai hubungan rahasia dengan Nora. Semua itu hanyalah naskah yang ditulis untuk James.
Kehidupan yang selama ini ia rasakan, seolah sudah ia jalani bertahun-tahun, ternyata baru berlangsung selama 3 hari. Dengan gembira, Amanda mengatakan bahwa James adalah tulpa mereka, daging yang terbentuk dari pikiran dan pemusatan kehendak yang terus diarahkan. Ia adalah wadah empty man yang berikutnya. Sebagai informasi, Pontifex pernah gagal sebelumnya, tetapi kali ini mereka berhasil meramu formula yang sempurna. Fuck you! James menatap kursi kosong yang kemudian berubah menjadi gua dari awal cerita. Empty Man mengejar James dan akhirnya menyatu dengannya. Potongan-potongan masa lalu bermunculan saat James berlari pulang ke rumah. Pada waktu itu, di pemakaman suami Nora, istri dan anak James pulang tanpa dirinya. Jadi, ketika kecelakaan maut terjadi, James sedang menghabiskan waktu bersama Nora. James menemukan rumahnya sendiri dalam keadaan kosong, dan di salah satu ruangan ada Paul terbaring di atas tandu dengan mata terbuka. Kali ini James menembaknya berkali-kali sampai darah memercik ke dinding. Akhirnya ia berjalan keluar dari ICU dan melihat para dokter serta perawat menatap ke arahnya. James membalas tatapan mereka dengan keseriusan yang sebelumnya tak pernah ada. Seolah kini ia sudah yakin dengan apa yang sedang terjadi. Lampu-lampu meredup dan orang-orang di hadapannya pun berlutut. Dan tamat. Saya pikir Andy mengungkap bahwa James sebenarnya bukan manusia biasa dengan kehidupan asli seperti yang selama ini ia yakini. Ia adalah tulpa, yaitu wujud fisik yang lahir dari pikiran yang dipusatkan terus-menerus sampai akhirnya menjadi nyata. Karena itu, identitas James, masa lalunya, traumanya, dan semua pengalaman yang ia rasakan bukanlah kehidupan alami yang tumbuh dengan sendirinya, melainkan sesuatu yang sengaja dibentuk. Twist inilah yang membuat akhir film terasa sangat menghancurkan, karena James bukan hanya sadar bahwa ia telah dibohongi, tetapi juga sadar bahwa seluruh keberadaannya sejak awal memang dirancang. Jadi dalam cerita ini, selain menghabisi orang, Empty Man menjadi semacam medium atau penghubung dengan kekuatan yang berada di luar realitas manusia biasa. Konsepnya mirip sebuah antena yang menangkap sinyal dari sesuatu yang lebih besar dan tidak sepenuhnya bisa dipahami manusia. Karena itu, peran penerima menjadi sangat penting dalam film ini. Paul lebih dulu menjalankan fungsi itu setelah peristiwa di Butan, tetapi ketika tubuhnya melemah dan tidak lagi sanggup menjadi penghubung, James dipersiapkan untuk menggantinya. Rantai kejadian ini sebenarnya dimulai sejak adegan pembuka di Butan. Kerangka yang ditemukan di gua bisa dipahami sebagai sisa dari penerima sebelumnya, lalu Paul mengambil alih peran itu setelah bersentuhan dengannya. Setelah bertahun-tahun, Paul menjadi terlalu lemah untuk terus memikul fungsi tersebut. Karena itulah Pontifex membutuhkan wadah baru dan James dibentuk untuk mengisi posisi itu. Jadi, perjalanan James sepanjang film bukan benar-benar penyelidikan untuk membongkar misteri, melainkan proses yang menuntunnya menuju peran yang sejak awal sudah disiapkan. Film ini juga memberi kesan bahwa ketakutan memiliki peran besar dalam memperkuat keberadaan Empty Man. Semakin banyak orang yang memikirkannya, semakin besar pula pengaruhnya di dalam dunia cerita. Itulah sebabnya teror dan kematian yang muncul bukan hanya soal korban, tetapi juga tentang menyebarkan rasa takut, rumor, dan keyakinan. Dalam logika film ini, pikiran manusia bukan sesuatu yang pasif, melainkan kekuatan yang bisa membentuk realitas. Disitulah horor di Empty Man terasa lebih filosofis daripada sekedar menghadirkan makhluk gaib. Saya pikir bagian paling mengganggu dari ending ini adalah kenyataan bahwa meskipun masa lalu James mungkin tidak pernah terjadi secara objektif, semua itu tetap terasa nyata baginya. Rasa kehilangan, rasa bersalah, dan penderitaan yang ia alami tetap membentuk cara ia berpikir dan bertindak. Jadi film ini seolah menunjukkan bahwa sesuatu tidak harus benar-benar nyata secara objektif untuk terasa nyata secara emosional. Itulah sebabnya akhir film ini begitu kelam. James bukan hanya kehilangan hidupnya, tetapi juga menyadari bahwa hidup yang ia percaya selama ini mungkin tidak pernah benar-benar miliknya. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca.
Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!